10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's go. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hah? I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randy Firmansyah, biasa dipanggil Randy. Saya sekarang tinggal di Jalan Dongkal, RT 04 RW 08, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Tetapi saya lahir di Kabupaten Bogor, tepatnya di Kampung Cisarantan 3, Desa Wangunjaya, Kecamatan Leuwi Sadeng. Nah, cita-cita saya ingin menjadi programming atau hal-hal yang bersangkutan dengan teknologi, dan juga hobi saya bermain game. Nah, saya adalah salah satu pelajar di SMK Negeri 1 Depok yang mengambil jurusan PPLG. Nah, kita langsung saja ke struktur keluarga saya. Nah, yang pertama itu kepala keluarga saya yang pastinya ayah saya yang bernama Badrudin. Dia lahir di Bogor, sama juga tempatnya sama seperti saya di Bogor, Kampung Cisarantan 3 juga. Dan ibu saya bernama Lailani. Nah, ya, dia lahir di Jakarta. Nah, pertemuan mereka itu pertama kali di Pasar Impres, karena ayah saya itu dulu adalah pedagang di Pasar Impres, dan ibu saya mengikuti kakaknya atau bibi saya untuk berdagang di Pasar Impres. Nah, sehingga membuat mereka berdua sering bertemu. Tetapi sebelum mereka bertemu, mereka sudah pernah menikah dan mempunyai anak. Dari ayah saya mempunyai satu anak perempuan yang bernama Nina Purnamasari, kita sebut aja Teh Nina. Dan dari ibu saya mempunyai 2 anak. Yang pertama itu anak perempuan yang bernama Rizka Ardila, kita sebut aja Kak Rizka. Sama yang kedua anak laki-laki yang bernama Riko Ardiansah, kita sebut aja Riko. Setelah mereka berdua menikah, mereka bersepakat untuk tidak mempunyai anak dulu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya ingin mempunyai anak, dan lahirlah saya di tanggal 26 Juli 2008, dan menjadi anak pertama di kedua orang tua saya. Nah, pada saat saya lahir, ada kejadian yang agak membuat semuanya panik, yaitu rumah sakitnya mengalami pemadaman listrik atau mati lampu. Nah, itu membuat semua panik, keluarga saya panik, karena ibu saya juga sedang istirahat juga. Hal itu menjadi ledekan untuk saya ketika saya bertengkar dengan kakak saya, karena kulit saya berbeda sendiri. Nah, kita langsung ke riwayat pendidikan saya. Jadi pada saat saya berumur 4 atau 5 tahun, saya masuk TK PAUD Cahaya. TK PAUD Cahaya selama 1,5 tahun. Kenapa 1,5 tahun? Karena saya mempunyai teman dekat rumah saya, tetapi dia sudah masuk sekolah lebih dulu daripada saya. Nah, pada saat dia sudah 1 tahun sekolah dan saya baru masuk, dan ingin 2 tahun sebenarnya, saya itu ingin 2 tahun,
Nah, pada saat saya masuk, di situ saya menangis karena saya ingin sekelas dengan teman saya yang sudah 1 tahun sekolah. Jadi saya itu menangis tidak sekolah beberapa minggu dan akhirnya saya bisa sekolah 1,5 tahun saja. Saya pindah kelas jadi 1,5 tahun saja. Di TK PAUD Cahaya saya tidak mempunyai prestasi apapun karena mungkin pikiran saya pada saat itu masih anak-anak, jadi tidak terlalu memikirkan pendidikan. Dan selanjutnya itu saya masuk sekolah di MIPUI Darul Awalin. Nah, itu setingkat seperti SD, tapi lebih memprioritaskan keagamaan. Jadi saya itu sekolah ke situ tuh bareng sama teman saya yang di TK. Saya pas kelas 1 saya duduk sama dia. Pada kelas 1 saya tidak mempunyai ranking. Nah, pada saat kelas 2 saya tidak tahu kenapa saya bisa mendapatkan ranking 4 di beberapa siswa ya, saya lupa. Pokoknya ranking 4. Dan pada saat kelas 3 saya mengikuti lomba pramuka di pondok pesantren dan mendapatkan juara 2. Ya, juara 2 tingkat kecamatan kalau nggak salah. Dan di situ saya yang mewakilkan kelas 3 saya sendiri yang mengikuti lomba pramuka. Nah, pada saat saya naik kelas 4, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti pramuka atau lebih memfokuskan lagi ke eskul pramuka dan mengajak teman-teman saya yang ada di kelas 4 untuk mengikuti eskul pramuka. Dan di situ saya membuat grup, atau di pramuka tuh kalau sebutannya barung. Di barung ya. Barung itu seperti tim. Nah, di situ kita membuat barung biru. Di situ saya mengikuti perlombaan dengan barung saya dan membuat barung saya menjadi juara utama 1. Alhamdulillah kita mendapatkan juara utama 1, dan itu menjadi suatu pengalaman besar bagi angkatan saya. Nah, setelah perlombaan selesai 1 bulan kalau nggak salah, saya itu pernah mengalami patah tulang di tangan kanan. Di sini patah tulang tangan kanan karena pada saat itu saya sekolah siang jam 10, tapi saya jam 9 sudah berangkat. Saya kepagian karena biasanya saya itu nungguin teman dulu baru berangkat, tapi teman saya itu tidak masuk, jadi saya langsung berangkat. Akhirnya saya masuk ke sekolah masih sepi dan saya gabut. Akhirnya saya bermain sendiri dengan menggunakan mainan buatan sendiri yang itu apa sih namanya, saya lupa. Pokoknya benang dikatin ke batu terus dikaitin ke daun-daun. Nah, jadi ya diputar-putar, pokoknya dikaitin. Terus pada saat saya bermain itu saya posisinya di tanjakan yang sebelahnya itu jurang. Bukan jurang sih, cuman kayak dataran tinggi ya, tingginya cuma antara 2 meteran atau 1 meteran. Kayaknya 1 meteran deh. Kalau 2 meter kayak ketinggian. Saya terus di bawah itu ada pohon nangka. Kan ini tanjakan. Terus ini jurangnya di bawahnya itu ada pohon nangka yang gede banget. Nah, saya itu di sini kaitin mainan saya ke daun nangka situ. Terus saya kaitin, saya nggak lihat kalau depan saya ada plastik, jadi saya menginjak plastik itu dan jatuh ke jurang itu. Cuman 1 meter kayaknya. Jatuh, saya nahan pakai tangan kanan. Akhirnya tangan saya bengkok, pokoknya bengkok kayak gini, gak gini banget, cuman kayak bengkok.
Di situ ada kakak kelas yang membantu saya membawa saya ke kantor, dan akhirnya saya dibawa pulang ke rumah saya. Nah, pada saat itu ibu saya sedang sakit. Dan setelah mengetahui saya patah tulang, ibu saya sangat shock dan langsung membawa saya ke tukang urut. Akhirnya saya dibawa ke tukang urut. Nah, setelah datang ke tukang urut, itu momen yang paling tidak bisa dilupain karena sakitnya tuh parah. Nah, itu bengkok di nggak tahu digimanain sampai bisa lurus lagi. Ibu saya juga nggak tega, ayah saya juga nggak tega. Mereka berdua lihat nunggu di luar karena nggak tega melihat saya. Yang di dalam itu cuman ada tukang urut sama kayak temennya gitu yang megangin. Akhirnya tangan saya diperban dan saya tidak mengikuti pelajaran selama beberapa bulan, pokoknya lama banget. Itu di situ saya iri banget karena banyak sekali perlombaan yang saya tidak ikut karena masih patah, masih belum sembuh total, jadi tidak boleh mengikuti perlombaan dulu. Itu saya iri banget ke teman-teman saya yang mengikuti perlombaan dan menjuarai. Akhirnya tangan saya beberapa bulan sembuh total. Saya naik kelas 5 dan nggak lama kemudian tangan saya patah lagi pada saat saya bermain pada malam hari. Ini juga sama, pada saat saya bermain di malam hari. Nah, di situ pada malam hari itu saya bermain dengan 4 teman saya. Nah, salah satu teman saya itu mengajak 3 teman saya itu membeli makanan. Nah, di situ saya ikut. Nanti saya menunggu makanannya jadi. Saya bermain dengan teman-teman saya di daerah tempat dagangnya itu. Kalau nggak salah itu dulu itu main itu kejar-kejaran. Nah, saya lari, ternyata saya kesandung, nahan lagi tangan saya yang kanan, akhirnya bengkok lagi, dibawa lagi ke tukang urut yang kemarin, lurus lagi, nggak sekolah lagi beberapa bulan, iri lagi karena ada banyak sekali lomba yang saya skip. Ya begitulah. Dan akhirnya saya kelas 6, COVID pun muncul, saya sekolah online dan lomba-lomba pun nggak ada. Ya sudah, itu sih saya sudah pasrah banget, nggak ada apa ya, nggak aktif ya, nggak ada perlombaan gitu, nggak ikut full lomba di pramuka. Jadi itu sih prestasi saya. Oh iya, dan ranking kelas 1 sampai kelas 6 saya jadi ini oh iya, jadi ranking kelas 1 sampai kelas 6 ini, kelas 6, jadi ini saya sebutin ya. Jadi pada saat kelas 1 saya nggak dapat ranking sama sekali, dan pada kelas 2 nggak tahu kenapa saya bisa mendapatkan peringkat 4, nggak tahu kenapa. Dan kelas 3 saya juga kaget, saya bisa mendapatkan juara 1. Untuk kelas 4 saya mendapatkan juara 3 karena saya kalah sama teman saya, sama perempuan saya lupa namanya. Dan kelas 5 saya mendapatkan juara 1 lagi karena saya beda kelas sama 2 orang itu. Setelah itu kelas 5 saya juara 1 lagi dan bisa mengalahkan 2 orang itu, karena pada saat kelas 6 kita bertiga satu kelas. Akhirnya setelah lulus dari MI, saya memutuskan melanjutkan sekolah saya di SMP Islam Nurul Ilmi. Nah, di situ saya sekolah ke situ sendiri karena nggak ada teman dari MI saya. Cuman ada teman main di daerah rumah saya, ada teman main. Daerah teman saya ada teman main. Saya sekolah ke situ sendiri.
Nah, di situ pada saat kelas 7 saya itu pokoknya belajar karena daring kan, nggak sekolah, eskul juga ketutup, nggak itu apa, eskul juga ditutup karena COVID itu sudah pada saat itu booming, sudah sangat booming. Nah, dan akhirnya naik kelas 8. Di situ sudah tatap muka meskipun di sesi saya bagian sesi 2 kalau nggak salah, siang ya, saya masuk sekolah siang. Beberapa eskul juga sudah dibuka, dan salah satunya itu ada pramuka. Nah, saya mengikuti pramuka meskipun tidak terlalu aktif ya, cuman pertemuan, materi, praktek sudah pulang, nggak terlalu aktif banget. Dan juga di situ pada saat itu juga tidak ada perlombaan karena COVID masih merajalela pada saat itu. Nah, saya di kelas 9 saya mengikuti beberapa ekstrakurikuler atau eskul, bukan beberapa sih, banyak, lumayan banyak. Jadi saya disebutin aja ya, pramuka, paskibra, marawis, dan PMR. Nah, saya juga mengikuti organisasi OSIS. Nah, saya menjabat sebagai ketua OSIS di situ. Nah, setelah beberapa bulan saya ada prestasi di eskul paskibra, ada prestasi di eskul paskibra. Akhirnya saya lulus di kelas 9, dan akhirnya saya tinggal di sini di Jalan Dongkal di Depok, dan sekolah di SMK Negeri 1 Depok.